Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya kan teman-teman. Ya, jadi trailer untuk serial She-Hulk baru saja keluar. Dan jujur sebenarnya gue udah ngeliat gue udah ngecek. Tapi terus gue punya pendapat sih. Gue lumayan menarik sih, maksud gue serial She-Hulk ini. Gue nggak expect bakal semenarik ini, makanya gue ya udahlah sekalian aja gitu, gue sekalian bahas dan bikin video ini. Dan juga gue sempat ngeliat di YouTube gitu dan ngeliat beberapa pendapat orang yang kayak beda-beda ya gitu, dan ada juga yang kayak beda dari pendapat gua gitu mengenai serial She-Hulk ini gitu. Jadi ya pastikan kalian udah ngeliat juga trailernya, karena di sini gua nggak akan nge-react dan nge-play semuanya. Tapi ya pastinya bakal tayang di Disney Plus serial She-Hulk yang judulnya She-Hulk Attorney at Law. Attorney apa artinya? Attorney. Let me check first. Pengacara. Iya, itu dia. Lawyer. Gue tau lawyer, pengacara itu lawyer. Gue tahu. Tapi ternyata ada attorney at law ya kan. Karena pastinya She-Hulk itu si karakternya itu dia merupakan seorang pengacara gitu itu. Dan juga buat yang nggak tahu, She-Hulk itu pastinya juga sutradara lagi. Saudaranya atau sepupunya Hulk, Bruce Banner gitu. Dan ya, coba kita cek. Sekalian kita cek. Dan ini sih pertama kali kelihatan di sini tuh apa ya, first impressionnya pastinya She-Hulk itu terlihat kurus ya, tidak sebrotot Hulk gitu. Dan ya nanti gue soalnya ada yang pendapatnya tuh beda-beda gitu dari gue. Ya ini dia, gue kurang tahu sih yang main siapa, coba kita cek sebentar ya. Gue kurang ngecek ini, dia yang main Tatiana Maslany ya, there she is. Dari impression gue sih asik-asik aja sih, maksudnya oke, nanti ya. Pastinya dari ini menarik, ini yang bikin menarik juga sih. Jadi dia itu kayak dikasih tugas untuk, gue nggak begitu ngerti, tapi kayak ada hubungannya sama villain yang ada di penjara gitu ya kan. Mungkin dia untuk jadi pengacaranya or something like that. Untuk mana ya, ada scene yang dimana dia tuh kayak sama Abomination itu kan. Nah ya kan, si Abomination, men, dia masih ada loh, masalahnya yang bikin kaget. Dia masih berperan loh. Gue pikir kayak setelah Incredible Hulk tahun 2008 ya kan, dia udah kayak bye, udah lupain. Tapi ternyata sampai sekarang masih muncul lagi. Dan terakhir juga muncul itu kan di film Shang-Chi ya kan, yang ketemu Wong, ada Wong gitu. Kayaknya dia dilatih sama Wong kali biar ngendaliin dirinya, gue nggak tahu gitu. Tapi menariknya adalah karena kita nggak pernah tahu gitu di MCU buat villain yang udah masuk ke penjara terus ngapain mereka gitu. Karena kita selalu ngeliat kayak penjaranya tuh kayak gini tuh, yang kayak di kaca, habis itu ya udah terus ngapain. Ya kan. Jadi mungkin gue sih berharap mereka lebih mendalami lagi kayak sisi itu, villain yang udah masuk di penjara ya, kayak misalnya si Abomination, mungkin ada villain lain, ada Bruce Banner, which is I like. Gue suka Mark Ruffalo. Dan mungkin dia dijadiin Hulk, mungkin dia biar kayak untuk melindungi diri, karena dia bakal berhubungan sama villain ya kan, villain yang berbahaya. Nah oke, terus dia berubah jadi She-Hulk, which is pretty cool. I like this scene. I like Bruce Banner. I like Hulk yang udah nyatu sama Bruce Banner, Professor Hulk. Nah di sini menariknya juga, kita banyak dikasih lihat sisi-sisi I don't know, dia sebagai sisi feminisnya itu loh ya kan, untuk para wanita di luar sana. I don't know, itu vibe yang gue dapet. Terus kayak dia coba mungkin tuh sebagai She-Hulk jadi lebih populer, mungkin gue nggak tahu dah. Kehidupannya berubah gitu kan. Terus ada Abomination right there, which is pretty cool. And then there's this scene. Ini scene yang agak aneh sih ya. Walaupun yang ngedate ini nggak begitu aneh. But then this scene, nothing weird about what's going on here. Nggak ada anehnya. But it's Disney. What are you doing, Disney? Huh? Disney. Ini harus buat untuk anak-anak loh, Disney. Setelah nonton Doctor Strange, ini Disney ini ada apa nih? Agak ada yang aneh nih. Doctor Strange Multiverse. Buat yang belum nonton, hati-hati karena ada bagian sadisnya ya, yang seharusnya bukan buat anak-anak. Sadisnya ya, ada sadis gitu. And what is this scene? This scene is a bit what's going on, you know? Oke. Tidak perlu dibahas banyak-banyak lagi. Tapi ya, impression yang orang beda-beda. Yang pertama CGI. Gue pengen ngomongin CGI-nya. Orang banyak nggak beberapa sih, tapi gue ada YouTuber yang gue nonton itu terus kayak ngomongin CGI-nya, dan
CGI-nya kok kelihatan kurang atau gimana gitu ya, terus kayak kelihatan aneh. Mungkin iya, mungkin CGI-nya kelihatan. Mana ya, misalnya ini dia. You know this yang CGI paling kelihatan di sini nih. Ini sih oke-oke aja menurut gua. Kayak scene-scene, tau nggak mengingatan gua sama apa ya di ini. Misalnya ini kayak Shrek aja. Kayak Princess Fiona. Iya kan? Ogre gitu. Wait. Nah ini dia, nah ini lumayan kelihatan sih CGI-nya sih. Bagi lihat ini agak kaku nih, ya kan, agak kaku gitu. Tapi untuk CGI-nya sih, maksud gua, kok banyak yang bilang orang, nah ini kok kayak kurang suka gitu orang-orang yang ngomentarin CGI gitu, kayak maksudnya, CGI-nya kelihatan. Maksud gua mungkin karena sekarang udah di zaman udah tahun 2022 di mana CGI itu harus seperfect itu kayaknya ya, harus kelihatan real ya. Maksud gua ya, I think it's fine. Kayak menurut gue sih oke-oke aja gitu. Karena nggak mungkin lah kita dapet CGI selevel CGI Thanos gitu misalnya. Ini kan seri pada akhirnya. Jadi untuk TV seri, untuk seri sih menurut gue oke-oke aja gitu ya. CGI-nya She-Hulk ini. Intinya sih kalau menurut gue sih batasnya watchable atau enggak. Dan I think I still gonna watch this. It's watchable menurut gue. Tetap bisa ditonton gitu. Dan bahkan beberapa scene oke, agak aneh. Mungkin di daily life seperti ini mungkin terlihat aneh, tapi kalau fight scene-nya kayaknya sih asik-asik aja. Kayak ada scene yang dia kayak mau mukul gitu tuh. Nah ini nih tuh kalau dibikin cepat kayaknya sih asik-asik aja gitu ya menurut gua. Dan ya untuk CGI sih nggak ada masalah. Terus juga ada mengenai feel-nya, vibe-nya mengenai She-Hulk ini dibikin lebih fun gitu kan ya, lebih fun, tidak begitu serius. Dan pasti yang pertama ini MCU, kedua ini Disney. Ya pasti dibikin fun segala macem. Dan ini pas untuk karakternya dibikin fun, She-Hulk. Dan buat yang nggak tahu gitu ya, gue sih sepengetahuan gue aja ya, gue sih nggak pernah mendalami dan baca banget, tapi dari yang gue tahu She-Hulk itu karakternya memang dulu itu untuk parodi basically gitu kan, untuk parodinya Hulk yang cewek gitu. Dan juga She-Hulk ini karakternya banyak komedinya sebenarnya. Sebelum ada Deadpool itu ada She-Hulk. Jadi karakter-karakter yang bisa breaking the fourth wall, ngomong ke audiensnya. Kalau di komiknya, ini komik yang lama sih, dari yang gua tahu sih gitu. Dan She-Hulk tuh dulu kayak gitu, jadi memang nggak begitu serius-serius banget. Seriusnya mungkin ada gitu, tapi ya jadi gue suka sih mereka bikin serial ini bentuknya fun gitu, karena cocok untuk She-Hulk yang gua tahu lah gitu, yang memang ya konsepnya fun aja gitu, seru-seruan. Dan mungkin kayak sisi yang dia sebagai perempuan tadi nyari date. Mungkin jadi lebih, gua sih berharap tidak begitu klise banget, tidak begitu kayak dia jadi lebih populer, dia jadi lebih dilihat kayak. Dan itu cuman hal-hal kecil aja yang di hidupnya, tapi bisa lebih mengangkat hal yang lebih besar, mungkin mengenai apa, woman's power, or speak something much bigger than dating kayak tadi. Itu harapan gua. Soal modelnya, soal bentuknya sebagai She-Hulk, kok kayaknya kelihatan kurus, sedangkan Hulk kan gede gitu. She-Hulk harusnya berotot segala macam. Menurut gua sih iya, agak kelihatan kurusan She-Hulknya. Gue berharap agak lebih berotot, tapi She-Hulk memang selalu terlihatan kurus. Dia bukan Hulk kan kayaknya langsung gede berotot gitu. She-Hulk selalu yang rada kurus sih sebenarnya, rada normal gitu. Kalau misalnya ini deh yang lama, jadi misalnya itu ya kan selalu terlihat ini sih, gambar yang gue paling sering lihat ini ya kan, kayak ya bentuknya tetap perempuan gitu, nggak maksudnya bukan yang berotot berlebihan gitu. Jadi sesuai juga sama di komiknya gitu. That doesn't mean berotot salah ya. I think she's still hot. Ada beberapa versi yang begini. Still hot. I mean ya. Jadi kayaknya mereka lebih mengarah yang lebih seperti ini gitu ya, modelannya gitu. Jadi ya walaupun sih agak-agak kelihatan kayak kurus sih, memang sih gue setuju sih. Mana yang di awal ya, ada yang bilang kayak pemain basket aja gitu. Ya kan, cewek tinggi atau main volley, ya udah kayak nggak nothing special gitu. Gue setuju juga sih, tergantung sih. Ada, jadi terserah sih. Mereka kayaknya biar lebih aman, biar nggak begitu aneh, mungkin kayak berotot aneh gitu, tapi enggak sih, yeah. I don't know. Ya, udah malam juga guys, gue capek. Tapi anyway, untuk modelan sih ya emang gak kelihatan kurus, tapi ya udahlah. Mudah-mudahan selama tidak terlihat aneh, karena kan dia bakal kuat gitu kan. Kalau misalnya kurus kuat kan malas aja gitu. Kalau Hulk kan gede gitu. Jadi
Ya, terus apa lagi ya misalnya? Oh, dia jadi funnya cocok. Satu lagi terakhir Hulk. Please give Hulk more screen time. Bruce Banner, Mark Ruffalo, please. Karena MCU jahat banget kok, bukan nggak jahat banget, tapi MCU tuh Hulk nih belum punya film, punya sih yang 2008 gitu. Tapi itu kan kayak istilahnya udah lama, udah terkubur gitu, udah lupa orang gitu kan. Ini Abomination aja kita tiba-tiba kaget, oh masih ada Abomination ya, tapi kayak film Hulk yang 2008 tuh udah hilang, dan yang mainnya juga bukan Mark Ruffalo gitu. Kita butuh Mark Ruffalo film sendiri, tapi kayaknya nggak akan ada. Jadi please kasih screen time yang banyak, kasih peran yang gede, ya kan, jangan hanya sekedar dia ngasih kekuatan. Enggak, please give Mark Ruffalo and Hulk more time gitu, karena gua suka Mark Ruffalo dan Hulk. You know, Hulk it's Hulk, you know, karena Hulk tuh selama di MCU cuma di Avenger muncul-muncul jadi ya Hulk aja, Thor, tapi nggak punya ya. Terus sekarang juga di She-Hulk yang karakter baru, dia jadi guest lagi gitu loh, nggak pernah punya ini sendiri, jadi ya riset bah. Tapi ya mudah-mudahan banyak gitu. Itu aja sih. Mark Ruffalo Hulk, please give more. Tapi kayaknya sih nggak akan sih, pasti lebih fokus ke She-Hulk-nya sih. Tapi ya ini gue excited sih, karena ya untuk serial nih ada yang gue suka, ada yang enggak sih. Mungkin gue bakal bikin tier listnya kalau misalnya udah nyampe She-Hulk ya, mungkin ke depannya gue gak tahu, nggak janji, tapi ya. Tapi ya teman-teman, sekilas aja gue pengen bahas cepet aja. Terima kasih udah nonton. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah pendapat kalian bagaimana mengenai She-Hulk ini. Like video ini kalau kalian suka, ya sharing aja tadi ya pendapat kalian. Subscribe pastinya, itu yang paling penting. Gue udah nyiapin video lagi untuk kedepannya, jadi tenang aja. Gue bakal coba kalau ada waktu bikin video, tenang aja ya kan? Atau mungkin live streaming beberapa kali teman-teman, untuk kalau misalnya ada waktu. I don't know, komen di bawah aja sih kalian pengen lihat video seperti apa ya. Terima kasih udah nonton, see you in the next video and bye, and keep improving what you like. Bye, udah lupa lagi.